Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Nisa Fitri dari kelas 4 PB1. Baiklah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi Islam pengetahuan atau berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Yang kedua, syarat-syarat pendidik Islam. Syarat-syarat pendidik dalam perspektif Islam menurut Al-Ghazali. Yang pertama, guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. Yang kedua, guru jangan mengharapkan materi atau upah sebagai tujuan utama dari pekerjaannya, karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan upahnya adalah terletak pada terbentuknya anak didik yang mengamalkannya dan ilmu yang diajarkannya itu. Yang ketiga, guru harus mengingatkan muridnya agar tujuan dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, guru harus menolong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, guru harus memberikan contoh yang baik, seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, murah hati, dan berakhlak terpuji lainnya. Syarat yang keenam, guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap untuk anak didiknya. Yang ketujuh, guru harus dapat menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak didiknya, sehingga akal pikiran anak didik tersebut akan dijiwai oleh keimanan itu. Baiklah, pembahasan yang ketiga ialah tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Tugas pendidik Islam itu terbagi tiga. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, serta mengakhiri dengan penilaian. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajer yang memimpin mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Dan yang terakhir, tanggung jawab pendidik. Tanggung jawab pendidik di sini bukan hanya sekedar tanggung jawab moral pendidik kepada peserta didik saja, tetapi lebih jauh dari itu, pendidik akan mempertanggungjawabkan atas segala tugas yang dilaksanakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab dalam Islam bernilai keagamaan, berarti kelalaian seseorang terhadapnya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Dalam arti kelalaian, seseorang terhadapnya dapat dituntut oleh pengadilan oleh orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Baiklah, itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.